sambutannya luar biasa dan itu kita rasakan. Kemudian waktu kita juga ke kampung-kampung Betawi yang di situ Babakan, di Condet, di Kampung Tengah juga sama. Mereka menyambut kami dengan sangat baik sekali. Perasaan itu yang kami yakini sehingga kemarin saya sampaikan bahwa besok siang akan ada kejutan itu. Tadi pagi juga saya ditanya kejutannya apa ya, nanti siang ditunggu saja, pasti akan ada kejutan. Ya kejutannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Inilah saya kira pilihan warga Jakarta dan yang saya tangkap adalah sebuah keinginan yang sangat kuat dari masyarakat Jakarta, warga Jakarta untuk sebuah perubahan besar yang lebih baik. Ya, perubahan dan tadi berkali-kali yang juga meloncat yang lebih baik. Pak Jokowi, tadi berkali-kali kami juga sudah sempat live dengan Bapak ya dan juga wakil Bapak. Dan selalu ini sepertinya dipegang oleh grassroots ya yang Anda selalu keluhkan. Nah, lalu bagaimana Anda di putaran kedua juga bisa meraih suara dari kalangan kelas menengah ke atas ini? Oh tidak, jadi yang pertama dulu yang sudah kita kerjakan memang yang untuk menengah atas. Juga sudah. Kemudian yang pada setengah yang berikut kami masuk ke yang di bawah. Saya kira semuanya memerlukan sebuah perhatian dan mereka harus melihat sebetulnya visi kita ini apa, program kita yang real apa. Kemudian mereka juga ingin melihat sosok Jokowi itu seperti apa, sosok Basuki itu seperti apa. Ini perlu dilihat oleh masyarakat. Jangan nanti kalau ada isu-isu, kemudian ada sentimen-sentimen, itu masyarakat menjadi berubah pilihannya. Tapi ternyata setelah kita lihat, meskipun ada sentimen agama, sentimen etnis, sentimen kedaerahan yang garap sebagai black campaign di mana-mana, masyarakat Jakarta ya cerdas, rasional, pinter. Artinya mereka tidak goyah dengan cara-cara black campaign seperti itu. Baik Pak Jokowi, seperti memang Anda sudah banyak persiapan untuk putaran kedua ya, tapi Anda sadar bahwa black campaign itu biasa memang dimainkan oleh lawan. Nah, lalu untuk menghadapi putaran kedua ini apa saja strategi Anda? Waduh, kalau kita bergerak itu nggak pakai strategi sih. Bisa menang ya Pak tanpa Karena strategi? kalau pakai strategi kalau pakai strategi itu duitnya harus gede ya. Kita ini nggak punya duit. Ya, lalu apakah dengan soal ke kandidat-kandidat lain ini juga masuk dalam strategi Bapak untuk konsolidasi begitu? Iya. Soal dengan kandidat-kandidat lain ini merupakan bagian dari strategi menghadapi putaran kedua tidak? Betul. Bukan, itu silaturahmi karena apapun beliau-beliau adalah kawan-kawan saya, saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Jadi kami tadi siang bertemu Pak Hidayat Nur Wahid, nanti kita akan ketemu juga dengan Pak Alek, dengan Bang Faisal, dengan Pak Indarji, dan dengan Pak Foke juga kalau memang beliau mau menerima saya. Oke, lalu tadi dengan Pak Hidayat, apa yang dibicarakan sebenarnya dalam pertemuan? Ya, tadi hanya makan-makan kecil saja. Sambil berbicara mengenai Jakarta seperti apa. Ada pembicaraan mengenai putaran kedua? Konsolidasi? Ya, ada. Jadi akan saling dukung-mendukung untuk putaran kedua. Akan saling dukung-mendukung ya Pak ya? Tadi Bapak ya, juga... Tetapi tentu saja ini belum konkret lah ya, belum konkret. Nanti akan kita konkretkan dalam sebuah komunikasi yang lebih baik. Berarti betul ya Pak, nanti soal dengan berbagai kandidat ini juga memang arahnya untuk pengamanan putaran kedua ya Pak? Ya, yang paling penting silaturahmi. Kalau yang untuk bekerja sama untuk itu nanti setelah tahapan berikut lah. Yang paling penting kita ingin memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat setelah pertarungan yang begitu sangat kencangnya, kemudian kita bertemu, saling senyum, saling berangkulan, dan itulah yang ingin kami sampaikan, bahwa kalau pemimpinnya itu dingin, bawahnya juga akan dingin semuanya.
Tapi kalau pemimpinnya yang di atas marah-marah, ya bawahnya juga gampang marah-marah terus. Ini Bapak sedang menyindir kandidat lain ya Pak ya? Kalau pemimpin yang marah-marah, bawahnya marah-marah juga. Enggak, artinya kalau yang di atas itu saling marah-memarahi, yang di bawah juga akan saling rame. Kalau yang di atas kelihatan tawuran terus nggak ada berhentinya, bawahnya juga akan tawuran terus tanpa berhentinya. Berarti Sehingga Bapak itulah sudah yang ingin menunjukkan kita bahwa tunjukkan bahwa Pak Jokowi ini dengan wakilnya solid ya Pak ya? Kita adalah saudara. Berarti nanti Bapak dengan wakil juga solid ya Pak ya? Kalau sampai terpilih, wakil juga akan berperan aktif begitu? Oh iya, sangat akan kami berikan peran yang sebaik-baiknya. Ya baik, saya akan kembali ke putaran 2 nih Pak. Ini karena kita semua menanti-nanti apa yang akan terjadi di putaran kedua. Bagaimana Bapak bisa menjaga suara yang sudah terhimpun sekitar 40% ini supaya di putaran kedua justru meningkat dan jangan sampai turun? Karena ini biasa putaran kedua semua bisa berbalik arah Pak. Ya kita ini ya biasa saja lah, kayak yang kemarin ya. Karena kalau kita mau pasang baliho banyak, pasang spanduk banyak, mau pasang iklan juga nggak ada anggaran. Jadi ya seperti kemarin-kemarin aja, datang ke masyarakat, berbicara, datang ke masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat dan keinginan warga Jakarta. Itu saja. Ya, berarti tetap memakai slogan perubahan ya Pak ya? Oke, lalu tentang saya akan kembali mengenai Bapak menemui Pak Hidayat. Tadi kan Bapak juga sudah mengatakan ya sudah ada pembicaraan mengenai konsolidasi tapi belum dikonkretkan. Nah ini maksudnya akan dikonkretkan ini bagaimana Pak? Ya dikonkretkan itu ya memang ya dukungan yang konkret, dukungan yang betul-betul mendukung, dukungan yang real. Apa juga berusaha menarik simpati dari para pendukung Pak Hidayat untuk putaran kedua supaya bisa memilih Anda? Ya semuanya dari yang mendukung Pak Hidayat, Pak Didik, juga dari seluruh warga yang kemarin belum menjadi mendukung. Berarti berikutnya siapa lagi Pak yang akan Bapak hampiri kandidat lain? Semuanya, mungkin malam ini kalau bisa dirampungkan semuanya lah sampai malam. Rencananya malam ini akan ngapain aja Pak? Muter. Akan lebih fokus soal ke rakyat dulu, ke calon pemilih untuk putaran kedua atau ke kandidat lain? Muter Jakarta sambil cari makan. Sambil cari makan ya Pak ya? Sambil konsolidasi dengan para pedagang kaki lima lagi mungkin atau bagaimana? Ya, sambil konsolidasi dengan pedagang kaki lima, dengan pedagang pasar. Ya, lalu wakil Anda bagaimana Pak dengan perolehan hasil yang begitu tinggi ini? Ya sama, ini memang sudah sebetulnya sudah kita kalkulasi, hanya kita tidak berani menyampaikan angka tepatnya ya karena mendahului yang di atas itu saya kira tidak baik. Iya, tapi kalau memang sudah dikalkulasikan Pak, berarti kan sudah ada strategi juga dong untuk menghadapi putaran kedua. Tadi sepertinya Bapak masih malu-malu nih untuk membocorkan strategi putaran kedua. Sudah lah, ya strategi itu ada, tapi strategi kecil-kecilan. Misalnya Pak? Karena kalau pakai strategi besar itu duitnya juga besar. Strategi kecil-kecilannya apa nih Pak? Ini strateginya rakyat bergerak, relawan bergerak, partai bergerak, semuanya bergerak. Itu aja strateginya. Sehingga kerek semuanya. Iya, lalu prediksi Bapak untuk putaran kedua nanti kira-kira berapa persen suara yang bisa Bapak raih? Waduh, jangan ditanya berapa persen lah, kita tidak mau mendahului. Yang paling penting ada ikhtiar, kemudian mengenai hasil itu kami serahkan kepada warga Jakarta, siapa yang mau dipilih. Baik, Pak Jokowi, mungkin ada pesan Anda terakhir untuk para calon pemilih untuk putaran kedua, silakan Pak. Ini Jakarta ini adalah etalasenya negara, sehingga memerlukan perubahan yang lebih baik, dan perubahan itu hanya bisa dilakukan kalau pemimpinnya tahu mengenai
manajemen yang berkualitas. Kemudian juga mempunyai leadership yang berkualitas. Dan saya kira warga Jakarta bisa menilai. Kami serahkan siapa yang dinilai mempunyai kemampuan dalam dua hal yang tadi kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Jokowi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pasangan yang memperoleh penilaian